Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu online tanggal 7 Februari 2021. Kita sebelum memulai ibadah di pagi hari ini, Kakak mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati di mana kita akan bersaat teduh. Mari adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kakak ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik semua, boleh duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa, di mana doa pembukaan akan dibawakan oleh temanmu Kevin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kelalaian kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan angkat pujian untuk memulai ibadah kita di hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari
adik-adik semua yang ada di rumah, saatnya kita akan membaca Mazmur. Yuk, coba adik-adik ambil kitabnya, kita akan membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 7, di mana Mazmur akan dibacakan oleh temanmu Felix dan Kenzi. Mazmur 25 ayat 1 sampai 7. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda. Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dea. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 160. Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan kita berjumpa kembali dalam IMPA Online tanggal 7 Februari 2021 dengan Kak Dea sebagai pelayan firman. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan tentang aku mau mendengarkan kehendak-Mu. Adik-adik sudah penasaran ya? Mendengarkan yang bagaimana sih Kak? Oke, kita langsung saja menyiapkan Alkitab kita. Seperti biasa, Kak Dea mau Alkitabnya yang Alkitab beneran ya, bukan yang dari HP. Oke, yang seperti ini. Oke. Kayak biasa Kak Dea mau absen dulu nih. Mana ya Alkitabnya? Udah semua belum? Oke. Sepertinya sudah semuanya. Kita akan membuka firman kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Oke, sudah ketemu? Oh, diulangi lagi, sekali lagi Kak Dea. Oke, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Oke, jika semuanya sudah dapat,
Mari kita bersatu dalam doa, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk dapat membantu kita agar fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada distraksi lain ya adik-adik, mau itu game, video, tontonan, semuanya disisihkan dulu. Hari ini kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Baik. Mari kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sangat luar biasa kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami agar mampu memahami apa yang telah Kakak Layan sampaikan dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kita tadi sudah membuka firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sekarang sudah waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik silahkan bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik, jangan malas, ayo bangkit berdiri. Iya, oke. Kak Dea akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik semuanya, Kak Dea persilahkan untuk duduk kembali. Baik. Adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini berjudul, "Aku mau mendengarkan kehendak-Mu." Nah, kehendak yang seperti apa ya maksudnya, Kak? Mendengarkan yang seperti apa? Oke, kita bahas dulu satu persatu ya, dari firman yang tadi sudah kita bacakan. Nah, dari firman itu menceritakan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan Yesus itu tergenapi. Bagaimana Tuhan Yesus benar-benar dipertegas sebagai seorang Mesias. Bukan seorang rabi, bukan seorang nabi biasa, tapi Mesias, juru selamat adik-adik. Nah, jadi ceritanya tadi itu adalah Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya ke gunung untuk berdoa. Nah, Kak Dia mau tanya dulu nih sama adik-adik, benar-benar nggak menyimak tadi pada saat membaca firman Tuhan? 3 orang muridnya itu siapa aja? Oke,
Silakan dilihat lagi tadi ada di ayat 28, ayatnya yang pertama. Iya, ayat pertama pada saat kita membaca perikop ini ya adik-adik. Oke, yang pertama siapa? Betul, Simon Petrus. Yang kedua? Benar, Yakobus. Ketiga? Yohanes. Oke adik-adik, jadi ada 3 murid yang diajak Tuhan Yesus ke gunung untuk berdoa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, meskipun ketiga murid-murid ini diajak ke gunung itu untuk berdoa, bukan untuk piknik ya adik-adik, beda sama adik-adik. Kalau ke gunung itu ya mau piknik Kak, mau liburan gitu. Nah, ketiga murid Yesus ini diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Walaupun diajak berdoa, tapi ternyata mereka tertidur adik-adik. Nah, siapa nih yang suka ketiduran pada saat berdoa? Doa syafaat nih, siapa yang paling suka tertidur? Angkat tangannya. Oke. Adik-adik semuanya itu tidak benar ya. Jangan tertidur lagi pada saat berdoa syafaat. Kita harus fokus, oke? Oke. Nah, adik-adik, tadi nih 3 orang murid-muridnya ini tertidur. Waduh. Benar. Nah, akhirnya Tuhan Yesuslah yang berdoa sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa sendiri di gunung, wajah dan jubahnya itu berubah menjadi terang sekali. Lebih terang dari cahaya videonya Kak Dea nih. Iya, muka dan jubahnya Tuhan Yesus sangat terang sekali. Nah, maksud terang sekali itu apa? Itu menggambarkan kemuliaan Allah adik-adik. Bagaimana caranya manusia Kak? Kok bisa terang mukanya, terang jubahnya? Karena itu tadi, Tuhan Yesus adalah juru selamat dan bukan rabi atau nabi biasa adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, kemudian setelah itu, tampaklah Tuhan Yesus berbicara kepada 2 orang yang tadi. Siapa aja tuh 2 orangnya? Ayo, Kak Dea pengen dengar. Siapa 2 orang yang tadi disebutkan dalam firman Tuhan? Oke? Musa dan Elia, benar. Adik-adik tahu nggak sih siapa itu Musa, siapa itu Elia? Oke. Siapa itu Musa? Siapa yang tahu? Oke, silakan dijawab. Iya, Musa adalah seorang nabi, adalah seseorang yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Nabi Musa ini adalah nabi yang membawakan kitab Taurat. Sedangkan Nabi Elia ini adik-adik, siapa? Ada yang tahu? Iya benar, Nabi Elia adalah nabi yang tidak mengalami kematian, alias naik ke surga. Iya, sangat luar biasa sekali adik-adik. Nah, kedua orang ini, Musa dan Elia, itu datang ke bumi kembali, datang pada saat itu bukan untuk hidup adik-adik, tapi hanya untuk mempertegas bagaimana kedaulatan Allah, bagaimana kemuliaan Tuhan yang sudah terjadi sejak dahulu kala pada saat Nabi Musa dan Nabi Elia tergenapi di zaman Tuhan Yesus. Tergenapi, itulah puncaknya. Puncaknya saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib di Yerusalem. Nah, itu ya adik-adik, itu hal yang harus diperhatikan. Bahwa Musa dan Elia datang kembali bukan untuk hidup lagi adik-adik, tapi untuk mempertegas bahwa Tuhan Yesus adalah bagian kemuliaan Allah. Nah, kemudian adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berbincang kepada Musa dan Elia, murid-murid yang awalnya tertidur nih adik-adik, aduh enak banget tertidur, begitu ya. Nah, tiba-tiba mereka terbangun. Tentu saja, kaget. Kenapa ada Nabi Elia? Kenapa ada Nabi Musa? Bukannya mereka itu sudah tidak ada lagi di dunia? Mereka sangat bingung adik-adik, terkejut begitu.
Nah, saking terkejutnya itu adik-adik, dalam sela-sela keterkejutannya itu, Petrus menawarkan untuk mendirikan kemah. Untuk siapa saja tadi? 3 kemah? Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Nah, tapi itu jelas tidak mungkin adik-adik. Kenapa? Karena di sini Petrus gagal paham nih adik-adik. Petrus ngiranya kayak, oh berarti Musa dan Elia sedang datang lagi ke dunia. Tapi tidak adik-adik. Musa dan Elia itu seperti yang tadi Kak Dea sudah jelaskan. Mereka datang ke dunia untuk mempertegas kemuliaan Allah. Makanya dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa sebenarnya Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Karena dia itu masih belum paham begitu. Kenapa sih ada Musa dan ada Elia di sana? Nah, jelas tidak mungkin ya adik-adik kalau ingin mendirikan kemah. Nah, tiba-tiba adik-adik ketika Petrus mengatakan demikian, datanglah awan adik-adik. Awan ke atas mereka. Murid-murid takut sekali. Wah, kenapa ini ada awan? Nah, aduh. Nah, tiba-tiba adik-adik ada suara dari dalam awan itu tadi. Nah, suara dari dalam awan itu suaranya siapa ya? Kalau boleh tahu? Iya benar, suaranya Tuhan Allah. Bunyinya, ada yang bisa tolong bacakan bunyi suaranya itu seperti apa? Dubuar, begitu Kak Dea? Bukan. Suaranya adalah seperti yang tertulis di ayat 35. Coba dilihat lagi deh. Ayat 35. Kak Dea bacakan lagi ya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, suara siapa itu adik-adik? Suara Allah. Nah, adik-adik, setelah ada suara itu, awan yang tadi menghilang adik-adik. Lenyap. Begitu juga dengan Musa dan Elia, mereka lenyap. Tinggallah di situ Tuhan Yesus sendiri. Nah, sangat luar biasa ya adik-adik. Sangat mempertegas bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Tuhan Juru Selamat. Bukan sekedar rabi atau nabi biasa. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih maksud Tuhan Allah mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ayo, ada yang bisa menebak? Ayo. Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa inilah Tuhan Yesus. Dengarkanlah ia. Ia adalah Tuhan Juru Selamat kalian. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, hari ini kita belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran. Tadi seperti perintah Tuhan Allah, dengarkanlah dia. Nah, dengar-dengarannya itu seperti apa ya adik-adik? Apakah cukup mendengarkan Kak Dea bercerita setiap minggu? Udah 2 minggu nih Kak Dea bercerita tentang ini, asyik sekali mendengarkannya. Enggak ya adik-adik, mendengarkannya ini bukan hanya mendengar. Seperti yang di minggu lalu, kita mendengar, memperhatikan, dan memahami. Nah, seperti apa itu Kak Dea? Mendengar, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita memperhatikan, kita memahami. Memperhatikan, ini benar atau salah ya Kak? Bagaimana ya? Memahami, kita paham apa yang ingin kita lakukan. Apakah itu benar atau salah? Nah, contohnya nih adik-adik, dengar-dengaran tentang hal baik. Misalnya, dengar-dengaran ini bukan dengar-dengaran hal yang buruk ya, harus hal yang baik. Contoh, orang tua adik-adik nih, mama dan papa, mengajak adik-adik untuk pergi ke sekolah online. Nah, kamu harus sekolah online ya. Kamu harus IMPA online. Nah, begitu. Oke, Ma, kita dengarkan. Nah, tiba-tiba nih adik-adik,
saat kita sedang proses ingin menonton, ingin beribadah IMPA online, ingin sekolah online, tiba-tiba ada telepon masuk. Teman kita nge-call. Hari ini kita mabar aja yuk. Kita nobar aja yuk. Main bareng, nonton bareng. Nggak usah ke sekolah online, nggak usah IMPA online. Hari ini kita nobar. Nah, kira-kira nih adik-adik dengar-dengaran yang mana? Mama papa tadi atau si temannya adik-adik tadi? Iya, benar sekali. Harus mendengarkan hal yang baik. Tidak boleh bolos sekolah online, tidak boleh bolos IMPA online. Karena setiap minggu adik-adik harus ada yang masuk, baik dari dalam hati dan juga pikiran adik-adik. Asupan firman Tuhan, asupan pengetahuannya. Gitu ya adik-adik. Jadi mendengarkanlah hal yang baik. Contoh lagi nih, misalnya, ini yang agak-agak susah sih sedikit untuk umurnya adik-adik. Misalnya nih, ada teman. Adik-adik, aduh kak, kayaknya aku nggak terlalu dekat sama dia. Teman yang nggak terlalu dekat nih. Dan ada satu lagi sahabatnya adik-adik. Nah, si teman yang kurang dekat sama adik-adik ini bilang, kamu jangan mencontek dong. Mengingatkan dia. Sementara ya sahabat adik, guys, aku hari ini nggak belajar, yuk kita nyontek bareng-bareng aja. Nah, mana yang akan adik dengarkan? Baik itu, apakah itu sahabat adik sendiri, walaupun apa yang dikatakannya tentu saja tidak benar, atau teman yang kurang dekat dengan adik, tapi apa yang dikatakannya itu adalah hal yang benar. Benar, iya. Tentu saja kita harus dengar-dengaran hal yang baik adik-adik. Tidak peduli siapa, tapi kak aku kurang dekat sama dia, kan aku lebih dekat sama sahabat aku. No, jangan seperti itu ya adik-adik. Tetap fokus kepada hal yang benar. Jangan, seperti minggu lalu lagi, jangan takut, kita harus berani untuk menjadi benar. Oke adik-adik. Untuk selanjutnya, KDH ingin adik-adik menjadi anak yang dengar-dengaran. Anak yang dengar-dengaran. Tadi ada 3 hal tuh, apa aja? Pertama, mendengarkan. Kedua, memperhatikan. Ketiga, memahami. Oke adik-adik, jadi ketika adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang sejati. Oke? Kak Dea tunggu minggu depan bagaimana proses adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kita lihat apakah ada perkembangannya. Tentu hanya adik-adik yang bisa merasakannya. Dan Kak Dea tunggu bagaimana adik-adik berubah menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang mau mendengarkan kehendaknya. Oke, terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dea. Kak Ira berharap adik-adik semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dapat melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 215, Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ayatnya yang kedua, hai kawan datanglah, berbakti padanya,
Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Baiklah adik-adik semua, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, di mana doa akan dipimpin oleh teman-temanmu Kalista, Grace, dan Rahel. Dan akan nanti diakhiri oleh Kak Dea, dan kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan berkat sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu sepanjang hidup kami sampai saat ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kehadirat-Mu, berdoa untuk segala bangsa di dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan keamanan serta kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang ada. Wabah penyakit corona yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau hentikan pandemi ini, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Doa untuk bangsa Indonesia, Tuhan kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini. Lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam malapetaka, pertikaian, dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Selain itu, kami mohon selamatkanlah kami dari serangkaian bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, dan sebagainya. Jadikanlah Indonesia negara yang aman dan indah untuk ditinggali. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang dikagumi. Jadikanlah Indonesia negara yang penuh berkat. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin negara kami. Berkati pemimpin kami mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, lurah, sampai dengan tingkat RT. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan serta takut akan Engkau kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya seturut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia. TNI dan Polri yang berada di garda terdepan untuk keamanan ya Tuhan, juga Engkau jamah. Kami yakin dan percaya orang-orang pilihan yang berada di dalamnya adalah yang terbaik Engkau berikan kepada Indonesia dalam menjaga keamanan bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja dan pelayanannya dan para majelis supaya diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap melayani walaupun dalam keadaan online. Dan juga untuk kelima, berkat untuk tetap setia dalam pelayanan. Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja di Indonesia tetap diberi kesempatan dan kebebasan untuk beribadah walaupun masih dalam pandemi COVID pada saat ini. Dan berkati juga
keluarga Bapak Pendeta dan majelis supaya diberi kesehatan. Tuhan, kami juga memohon pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kami bisa beribadah seperti semula lagi. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, dan dengarlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Tuhan Yesus, berkati guru-guru dan teman-teman kami. Berkati kami yang sekarang belajar secara daring. Tuhan Yesus, berikan kami semangat dan kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Menyambung doa anak-anak pelayan kami Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, gereja kami, setiap pelayanan kategorial kami, sekolah, dan juga orang tua kami. Tuhan yang memberkati kami semua, agar dapat menjadi anak-anak Allah yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang membimbing kami setiap minggu agar dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa sempurna. Bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nanti persembahan yang adik-adik berikan dapat dititipkan kepada mama dan papa dan diantarkan ke gereja, atau dapat disetorkan langsung ke rekening GPIB Immanuel Pekanbaru. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga ya adik-adik. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan pakailah untuk perluasan kerajaan dan kemuliaan-Mu. Dan bantulah hamba-Mu agar bisa mengelolanya dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian
dari Kidung Ceria 245, Kidung Ceria 245 di Jalan Kuku Diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Adik-adik, hari ini kita punya tugas ya di rumah. Kakak akan berikan video kepada adik-adik bagaimana membuat aktivitas yang boleh kalian lakukan di rumah. Bisa bersama dengan mama, papa ya. Aktivitas tersebut kalian bisa buat sebagus mungkin dan kemudian kalian bisa memfotonya hasilnya. Buat nama kalian, kelas, dan kalian bisa mengirimkannya kepada kakak layan kalian ya, bisa berbentuk video ataupun foto. Dan ini minggu depan akan ditayangkan siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan tugasnya ya. Kita akan saksikan video aktivitas kita pada hari ini ya. Jangan lupa ya, seperti kakak pesan tadi, buat nama dan kelas dan dikirim kepada kakak layan. Mama papa kalian punya kan nomornya, ataupun boleh ke grup ya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya hasilnya minggu depan. Salam. Adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Siapkan peralatannya, yaitu bisa karton bekas, baik dari sampul buku ataupun yang lainnya. Hari ini kakak dari karton yang sudah tidak terpakai, kemudian gunting dan pena. Kartonnya kita lipat jadi satu seperti ini. Oke. Kemudian kita cetak dengan tangan kita pakai pensil atau pena. Adik-adik yang masih TK bisa dibantu oleh mama papanya untuk menggambarkan telapak tangannya. Nah, kemudian adik-adik gunting polanya ini sehingga membentuk telapak tangan kita.
jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Wah, jadi seperti tangan yang sedang berdoa ya adik-adik. Nah, di jari-jarinya adik-adik bisa tulis. Misalnya di sini, rajin berdoa. Di sini membaca Alkitab. Atau juga misalnya di sini mengasihi dan selanjutnya ya adik-adik. Untuk adik-adik yang kelas TK, kita bisa mewarnai telapak tangan kita. Nah, keren kan kalau diwarna seperti pelangi. Adik-adik selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, sudah saatnya hari ini kita selesai ibadah IMPA online. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, untuk seminggu ke depan meminta pertolongan dari Tuhan untuk membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah selesai beribadah kepadamu dalam IMPA online ini. Tuhan Yesus yang memberkati kami hari ini yang telah belajar bagaimana menjadi anak yang harusnya dengar-dengaran akan kehendak-Mu. Tuhan Yesus tolong membimbing kami untuk dapat menjadi lebih baik lagi setiap minggunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua yang ada di rumah, ibadah di minggu hari ini kita sudah selesai. Pesan kakak buat adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik harus sering menggunakan masker bila berada di luar rumah. Kemudian rajinlah mencuci tangan. Kemudian jauhi kerumunan dan selalu menjaga jarak. Dan juga adik-adik harus selalu menjaga kesehatan adik-adik dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan selalu rajin berolahraga. Dan yang paling penting juga adik-adik harus mendengarkan pesan dari orang tua adik-adik untuk selalu menyayangi keluarga, menyayangi teman, dan selalu rajin belajar di rumah. Kemudian adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan selalu rajin berdoa. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu online di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.